Berapa banyak orang kalau bicara setiap tahun tentang Natal, biasanya bicaranya tentang apa sih arti Natal. Nah, saya akan memulainya dengan sesi yang kedua. Saya majuin menjadi sesi yang pertama, yaitu kenapa sih orang Kristen merayakan Natal. Ya, Natal kan apa ya, nggak pernah diperintahkan oleh Tuhan atau di dalam Alkitab untuk dirayakan. Nah, mungkin ada dua hal, saya akan memulainya, ada dua hal yang menjadi kemungkinan orang kemudian berpikir untuk apa merayakan Natal. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, silakan pencet tombol like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Nah, saya akan kembali kepada tema kita. Kenapa sih orang Kristen merayakan Natal? Saya mendengarnya sendiri, ada beberapa orang yang merasa dua alasan ini yang menjadi alasan terbesar orang Kristen nggak perlulah merayakan Natal. Nah, mungkin yang pertama adalah tidak ada perintah langsung di dalam Alkitab. Nah, ini adalah kaitan yang biasanya dipakai kalau kita melihat sebagai aliran Kristen Protestan. Biasanya kita percaya sakramen tuh hanya ada dua. Sakramen tuh berkaitan dengan perintah yang langsung disampaikan oleh Tuhan. Yang pertama tentunya perjamuan kudus. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan untuk lakukanlah ini setiap kali engkau mengingat akan aku. Jadi lakukanlah ini itu perjamuan kudusnya itu sakramen perintah yang direct langsung. Yang kedua adalah Matius 28. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi ada kata baptis. Itu juga perintah yang langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, berkaitan dengan Natal, kan di Natal nggak ada ya, di Alkitab nggak ada perintah yang langsung mengatakan bahwa kita harus merayakan Natal. Nah, ini mungkin yang menjadi alasan kenapa beberapa orang Kristen merasa, aduh udah nggak usah deh, merayakan Natal juga buat apa gitu loh, kan nggak ada perintahnya langsung dalam Alkitab. Yang kedua adalah mengenai tidak ada kepastian kapankah sebenarnya tanggal atau bulan yang pasti Yesus itu lahir. Saya akan coba explore ini lebih banyak ya, untuk kita juga bisa saling mengingatkan. Ya teman-teman sekalian, beberapa orang merasa bahwa 25 Desember itu tidak cocok menjadi sebuah perayaan Natal karena Lukas pasal 2 yang menjadi alasannya. Lukas pasal 2 itu berkisah tentang para gembala yang ada di padang. Lalu malaikat menampakkan diri dan kemudian para gembala itu mendapatkan berita sukacita saat itu. Nah, ada orang yang mengatakan kalau Desember musim dingin, ngapain juga para gembala ada di padang. Jadi ini nggak cocok. Nah, harusnya kemungkinan besar bukan di dalam musim dingin. Karena para gembala biasanya di dalam bulan-bulan Desember, musim dingin, mereka tidak menggembalakan kambing domba. Oke, anyway, tidak ada lagi juga sebuah alasan yang cukup kuat untuk mendukung apakah ini menjadi dasar kemungkinan Yesus lahir tanggal 25 Desember itu tidak valid. Kenapa? Karena di dalam catatan-catatan kuno, ada juga yang mengatakan bahwa para gembala itu di dalam setiap musim apapun pasti akan keluar. Karena mereka kan harus menggembalakan kambing dombanya. Ya mungkin ada sebuah tempat-tempat tertentu yang para gembala itu ketahui. Nah, saya tidak mendukung atau tidak mengambil sebuah posisi bahwa, oh kalau gitu 25 Desember benar atau 25 Desember itu salah. Saya nggak dalam posisi itu. Tapi kalau ada orang yang mengambil sebuah alasan, kenapa 25 Desember musim dingin, para gembala ada di padang, berarti nggak cocok. Berarti kemungkinan besar Yesus lahir tidak tanggal 25 Desember. Saya juga tidak dalam posisi itu ya. Maksudnya saya juga nggak ngomong itu benar gitu loh. Ya, karena mungkin juga para gembala di dalam musim dingin tetap ada di dalam di menggembalakan kambing domba gitu. Poin yang kedua adalah tidak ada kepastian tentang kelahiran Yesus. Itu berkaitan dengan seorang kaisar. Mungkin teman-teman juga selalu tahu ya, setiap tahun kita selalu bicarain nih, Konstantin ini ya, seorang kaisar Roma yang pada saat itu bertobat menjadi orang Kristen, lalu kemudian mengambil sebuah tradisi budaya kuno Romawi dulu, yaitu penyembahan kepada dewa matahari ya. Mungkin saya bacakan aja ya supaya tidak salah ya.
Dies Natalis Solis Invicti atau kelahiran sang matahari yang tak terkalahkan pada tahun 274. Jadi Kaisar Konstantin ini kemudian membuat acara yang tadinya dulu kepada penyembahan kepada dewa, kemudian dimodifikasi gitulah ya. Bukan dimodifikasi juga sih. Jadi setelah dia Kristen, akhirnya dia menggunakan tanggal 25 Desember itu sebagai Natal setelah dia bertobat. Jadi dulunya kepada penyembahan berhala, sekarang enggak lagi karena mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi mereka mau menggunakan kesempatan itu untuk merayakan Natal. Lagi-lagi ini juga tidak bisa menjadi sebuah kepastian. Kenapa? Karena ini bisa di-track. Jadi kalau tanggal-tanggal tertentu itu mungkin yang paling dekat 23 Desember ya, tapi itu bukan acara ini, ada tradisi kuno yang lainnya gitu loh. Tapi anyway, dari situlah kita bisa melihat gambaran apakah tanggal 25 Desember Yesus, kepastian kelahiran Yesus tanggal 25 Desember yang nggak bisa ditentukan juga sebenarnya. Ya, saya nggak tahu, teman-teman bisa leave komen di bawah ini ya, tapi ada sebuah catatan yang menarik karena di dalam tradisi-tradisi kuno ada bapak-bapak gereja atau sejarawan Yahudi atau Romawi itu mencatatkan bahwa mereka percaya para nabi itu mati dan lahir itu di bulan yang sama. Jadi ada beberapa orang yang mengambil sebuah argumentasi yang lain. Jadi catatannya adalah kemungkinan malaikat itu menyatakan diri kepada Maria itu pada bulan-bulan Maret. Jadi 9 bulan setelahnya itu bulan Desember. Ya, jadi 9 bulan kemudian bulan Desember itu juga bisa diterima argumentasi itu. Nah, sekali lagi, kita tidak dalam posisi ingin membuat sebuah kepastian. Banyak banget sih, ya. Banyak banget formula, banyak banget argumentasi, banyak banget alasan yang ingin mencoba untuk menemukan sebenarnya Yesus tuh lahir di tanggal berapa dan bulan berapa. Nah, bagi kita sebenarnya poinnya bukan di sana, poinnya bukan di dalam tanggal dan bulannya. Kenapa? Karena kalau kita mengkultuskan tanggal dan bulannya dan itu menjadikan sebuah waktu yang sangat sakral, ada orang yang kemudian mengatakan, yes, pasti 25 Desember Tuhan Yesus lahir. Ini juga sulit ya. Kenapa? Karena menghitung kalender Masehi saja kita kan kesulitan. Maksudnya kan ada orang juga mengatakan ada Anno Domini ya. Anno Domini atau misalnya BC ya, after Christ, AC, BC, after Christ, before Christ. Atau Anno Domini, tahunnya Tuhan, ya waktunya Tuhan. Itu menggambarkan tentang titik nol itu kelahiran Yesus pertama kali. Nah ini juga banyak orang Kristen yang mengambil sebuah kepastian pasti tanggal 0. Jadi pada waktu Yesus lahir itu bukan tanggal 0, di tahun 0. Jadi kemudian menghitung 2000 tahun. Agak sulit juga karena penanggalan Masehi itu juga nggak tahu ya, ditemukannya di tahun sebelum Masehinya. Jadi kemungkinan besar juga saya sih melihat ada catatan sejarah yang mengatakan kemungkinan besarnya sih karena ada Herodes ya. Herodes kan mati tahun 4 sebelum Masehi ya kalau nggak salah. 4 sebelum Masehi lah ya. Jadi kalau misalnya kemudian demikian ya mungkin tahun-tahun 6 sebelum Masehi itu Yesus sudah lahir gitu ya. Yesus sudah lahir karena kan cerita di Alkitab mengatakan kan si Herodes ini masih ada. Karena Herodes ini yang membuat sebuah undang-undang untuk membunuh semua anak laki-laki kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat penanggalan-penanggalan ini dan lain sebagainya menunjukkan bahwa kita memang tidak punya kepastian kapan Yesus lahir dan sekali lagi itu bukan hal yang esensial. Tapi berkaitan dengan tema kita, karena tidak pasti Yesus lahir tahun berapa dan bulan berapa dan tanggal berapa, ngapain juga merayakan Natal? Nah ini dua alasan kenapa banyak orang Kristen mengatakan orang Kristen tuh nggak perlu merayakan Natal. Satu adalah karena Alkitab tidak meminta kita untuk merayakan Natal. Yang kedua adalah karena tanggal, tahun, bulan ya, kelahiran Yesus itu tidak bisa dipastikan. Karena tidak bisa dipastikan ya mungkin perayaan Natal kita juga nggak ada artinya. Oke, saya kan coba mengambil sebuah posisi sebenarnya perayaan Natal atau peringatan hari kelahiran Yesus Kristus itu tetap penting sih ya kita untuk lakukan setiap tahunnya. Nah, beberapa alasan yang saya akan coba kemukakan terlepas dari memang kita tidak tahu pastinya karena sekali lagi esensinya bukan di dalam kepastian tanggal, bulan dan tahun Yesus lahir, tetapi dalam esensi maknanya. Dan walaupun di Alkitab tidak menyatakan demikian, tapi kita akan coba melihat beberapa alasan kenapa kita tetap perlu merayakan Natal.
Ini catatan saya yang pertama. Pendekatan yang pertama adalah secara esensial teologis. Alkitab memang tidak memberikan sebuah perintah yang langsung bahwa kita harus merayakan Natal. Tetapi kalau kita melihat di dalam Alkitab ada beberapa unsur yang memang terkait di dalam apa itu yang namanya sebuah perayaan atau peringatan. Saya akan coba berikan beberapa catatannya. Faktor esensi di dalam Natal yang pertama kali, yaitu pada waktu malaikat menyatakan tentang berita sukacita, baik itu kepada para gembala, baik itu melalui bintang dan para majus datang, baik itu juga kepada Yusuf dan Maria, kita melihat ada sebuah kesamaan. Kesamaannya adalah setiap kejadian tentang berita yang disampaikan selalu memberikan sebuah sukacita. Jadi yang pertama adalah faktor esensial teologisnya, kenapa kita perlu merayakan? Karena ada berita. Nah, setiap kali ada berita, itu selalu akan sebuah gambaran yang kuat sekali menjadi sebuah monumental. Nanti poin yang kedua kita akan membahas ini. Tapi yang pasti adalah, karena ada berita, berita itu memberikan sebuah sukacita. Nah, tidak hanya itu teman-teman sekalian. Berita dan yang membawa sukacita itu, kemudian diresponi dengan cara apa? Dengan berkumpulnya beberapa orang bersama-sama. Saya nggak ngomong berapa banyak orangnya ya. Orang majus, ya saya tahu bukan cuma 3, tapi rombongan. Berarti ini juga sebuah komunal. Para gembala juga tidak 1-2 orang gembala gitulah, banyak gembalanya. Ya, kalau kita bicara tentang perjalanan Yusuf dan Maria, yes mereka berdua, tapi paling tidak pada waktu kelahiran Yesus pertama kalinya, Yusuf dan Maria juga memberikan respon yang penuh dengan sukacita. Dan bukan hanya itu, kalau kita mundur sejenak, sebelum Maria melahirkan, kita ingat Simeon kan, yang melonjak ya, dengan penuh sukacita karena dia berkata, aku sudah siap untuk engkau panggil, karena keselamatan aku sudah lihat gitu. Jadi anyway, berita yang membawa sukacita, yang membawa orang-orang berkumpul bersama-sama untuk merayakannya, adalah sebuah monumental yang penting sekali, yang akhirnya memberikan sebuah pesan bahwa tidak ada yang salah dengan sebuah perayaan. Kenapa? Karena pada saat Natal yang pertama kali terjadi pun, mereka melakukan hal demikian. Teman-teman ingat nggak sih waktu Kisah Para Rasul pasal yang kedua? Ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul, lalu mereka berkhotbah, ada banyak orang yang bertobat. Lalu apa yang terjadi? Mereka kan hidup seperti jemaat mula-mula itu ya, bukan seperti. Mereka sebagai jemaat mula-mula kan mereka bersukacita, berbagi makanan, mereka memuji Tuhan, mereka belajar Alkitab, dan seterusnya. Buat saya itu juga sebuah selebrasi, perayaan tentang penggenapan janji Allah yang mati menebus dosa manusia di dalam Kristus, lalu kemudian dia bangkit naik ke surga dan mengirimkan Roh Kudus kepada mereka yang percaya, hadir dalam hati mereka. Nah, itulah yang menggerakkan. Jadi berita yang memberi sukacita, lalu komunitas itu berkumpul, itu bukan cuma sekedar kita itu pengen having fun, tapi karena dorongan dari Roh Kudus itu untuk sama-sama saling berbagi. Makanya itu poin pentingnya kenapa pendekatan merayakan Natal itu setiap tahunnya itu bagus gitu ya. Bagus tuh dalam arti kata kita kemudian tidak hanya sekedar mengingat akan kasih, akan berita sukacita, berita tentang Injil Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita itu ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itu menjadi sebuah poin di mana kita berkumpul bersama-sama. Tapi saya juga mengakui bahwasanya pada saat kita masuk dalam sebuah budayanya, perjalanan waktu ini, kita juga harus jujur karena kadang esensial teologisnya ini luntur. Kenapa? Karena ada banyak budaya dan aspek tradisi yang masuk, termasuk budaya-budaya postmodernisme ya, misalnya materialistis ya, misalnya juga eksistensialisme ya, orang mencoba untuk membuat event Natal sebagai sebuah perayaan, quote and quote, pesta, party, mabok, ya. Ada orang juga yang menggunakan kesempatan libur atau 25 Desember itu merayakan Natalnya itu secara duniawi, yaitu tadi beli baju bagus lah, menghabiskan banyak uang untuk jalan-jalan. Saya juga bukan anti beli baju bagus dan jalan-jalan, tapi kalau itu menjadi esensi perayaan, itu pasti udah salah. Karena yang saya mau tekankan adalah esensial secara teologis. Kenapa kita perlu merayakan? Karena kita memperingati dan mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada manusia yang berdosa. Mungkin ada pertanyaan, kan itu harus diingat setiap harinya. Ya betul sih, aku juga yakin dan percaya bahwa kita harus merayakan dalam tanda kutip Natal setiap hari.
Kalau gitu kita harus merayakan Paskah setiap hari. Kalau gitu kita harus merayakan. Akhirnya nanti kalau kita hanya bicara tentang itu menjadi sebuah pembenaran aja. Karena bagi kita harus meyakini bahwa kesempatan untuk bisa berkumpul dan beribadah, bahkan kalau kita di dalam bangsa Indonesia, sengaja membuat tanggal 25 itu merah, libur, itu kan kesempatan. Betul nggak? Kan nggak selalu tanggal 25-nya itu hari Minggu. Mungkin hari apa, tapi dibuat libur. Ya kita gunakan itu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya kenapa tidak kan? Kan lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Jadi kalau kita bisa datang beribadah pada tanggal 25 Desember, yang bukan hari Minggu misalnya ya gitu, tapi libur, ya kita gunakan itu untuk beribadah. Dan kita tahu ibadah bukan hanya sekedar datang ke sebuah tempat ibadah, tapi mungkin juga menjadi sebuah kesempatan, nanti kita yang akan bahas yang kedua, kesempatan untuk berkumpul bersama dengan keluarga dan mengingat akan kasih Tuhan. Jadi, kenapa kita tetap perlu merayakan Natal setiap tahunnya? Karena secara esensi dan secara esensial teologis itu tidak menyalahi apapun. Ya, tidak menyalahi apapun. Sejauh kita mengerti apa maknanya. Makanya gereja-gereja Tuhan juga perlu sekali untuk mengkumandangkan berita Injil, untuk mengkumandangkan tentang berita sukacita itu. Jadi jangan sampai kemudian berita sukacita itu direduksi, yang diangkat adalah lebih banyak perayaannya. Ya maaf, misalnya makan-makannya lah, kalau bukan pandemi ya, misalnya makan-makannya, hadiah-hadiahnya, dan seterusnya gitu loh. Kadang-kadang juga saya pernah sih mengalami diundang di dalam pelayanan Natal gitu, berkhotbah. Ya mereka sudah ngomong di depan, Pak kebaktiannya segini, nanti perayaannya segini. Ya saya sih sendiri tidak terlalu setuju ya dengan cara berpikir seperti itu ya. Karena harusnya kan satu paket. Artinya sukacita yang dibangun dalam perayaan itu pun harus didasarkan kepada sebuah berita yang benar. Yaitu berita tentang kasih Tuhan Yesus. Bukan karena berkat-berkat, materi, makanan, hadiah, dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah masuk ada badut-badut, ada tarian-tarian, ada DJ, waduh, ya kita bisa berdiskusi tentang itu sih. Saya juga tidak anti budaya ya, tapi sejauh mana kita memaknai arti Natal, apakah itu kemudian nanti bisa membuat fokus kita kepada Kristus itu kemudian hilang, lebih kepada gegap gempitanya, atau justru itu bisa mendukung, ya itu bisa bukan melengkapi juga karena Injil Kristus sudah lengkap, tapi ini sebagai sebuah bentuk ekspresi merespon akan kabar sukacita tersebut. Gua sih oke-oke saja gitu. Tapi kalau memang itu tidak demikian, wah ini kan bahaya ya bagi gereja dan bagi orang Kristen, kehilangan esensial teologisnya. Perlu nggak merayakan? Saya pikir perlu karena tidak bertentangan juga, dan Natal pertama kali juga sangat kuat sekali dengan faktor-faktor yang mendukung tentang sebuah selebrasi. Yang kedua yang seperti saya sudah mention di depan adalah faktor monumental. Manusia berjalan dalam deret waktu kronologis. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kronologis. Ya, kronos. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa setiap waktu ada kairos, waktu yang memang perlu dikejar. Ya, bahasa itu ditebus. Faktor monumental ini penting karena Alkitab beberapa kali juga mencatat ketika bangsa Israel berjalan satu tempat ke tempat yang lainnya, mereka diminta untuk membuat sebuah prasasti, sebuah monumen. Ya, untuk mengingat misalnya Ebenezer, sampai di sini Allah menolong kita. Monumen-monumen ini, prasasti-prasasti ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena itu menjadi sebuah saksi bisu atau menjadi sebuah simbolisasi yang kuat bahwa perjalanan bangsa Israel itu disertai oleh Tuhan. Disertai oleh Tuhan dan dinyatakan melalui simbol-simbol yang mempunyai fungsi atau tujuan agar kisah kebaikan Tuhan di masa lalu itu tidak berhenti di masa kini, tapi terus berlanjut di masa yang mendatang. Nah, kisah-kisah ini menjadi sebuah kekuatan buat kita untuk melihat bahwa ada sebuah pengharapan yang pasti untuk melihat di masa depan, karena ada sebuah dasar bahwa kita punya Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dan kita waktu melihat tentang kisah Natal yang pertama kali, ini bukan cuma sekedar Yesus itu datang ke dalam dunia, di dalam berinkarnasi, mengambil daging menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Tapi kalau kita mau melihat secara garis besar, kelahiran Yesus juga sebagai sebuah bentuk penggenapan dari semua nubuatan dari para nabi, baik itu Yesaya, Mika, Daniel,
Mazmur bahkan yang berbicara tentang bagaimana nanti Yesus akan mati. Ya, Eloi Eloi lama sabachthani juga ada tertulis di dalam Mazmur. Nah, semuanya bagian itu digenapi di dalam diri Kristus. Makanya kalau kita melihat Alkitab, benang merahnya adalah dari Kejadian sampai Wahyu, itu bicara tentang Yesus Kristus. Tentang Injil, tentang berita sukacita. Bahwa dulu waktu di Perjanjian Lama, Allah berjanji, bahkan dalam Kejadian pasal 3, pro evangelio ya, berita Injil yang pertama kali, bahwa Tuhan sudah berjanji akan mengutus anak yang tunggal supaya mereka yang percaya tidak binasa. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, saya yakin sekali bahwa monumental ini penting bagi kita di zaman ini untuk apa? Untuk memikirkan ulang bahwa kalau ada kesempatan kita mengingat memperingati akan kelahiran Yesus Kristus, di saat yang sama menjadi monumen, menjadi momen untuk kita untuk merefleksi diri, untuk mengevaluasi diri. Makanya saya setuju tuh, biasanya ada sebuah liturgi di Natal tuh ada candlelight bukan dinner ya, candle. Ya itulah ya, pakai lilin gitu ya. Lalu nanti kita diingatkan, kita adalah lilin, kita adalah terang, sebagaimana Yesus adalah terang dan Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita dan hari ini kita mau berjalan bersama dengan Dia. Itu kan nggak tiap hari dilakukan gitu loh. Makanya biasa mencinta itu menghilangkan rasa. Jadi jangan biasa mencinta, harusnya begitu. Walaupun kita tahu juga ada banyak orang Kristen yang menggunakan momentum itu juga tidak dengan tepat. Tapi anyway, kalau kita mau melihat ini poin monumental, maka kita akan menjadi sadar bahwa ini kesempatan untuk kita kemudian merefleksi dan tidak kebetulan juga ini di akhir tahun, supaya ini juga menjadi sebuah kesempatan untuk kita mengambil komitmen untuk semakin mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan di tahun yang berikutnya. Iya sih, menurutku juga itu oke sih. Maksudnya kita merayakan Natal juga menjadi sebuah bagian evaluasi di dalam sebuah spiritual journey kita dan melihat perjalanan kehidupan spiritualitas kita setiap tahun demi tahun. Nah, alasan yang ketiga kenapa kita perlu merayakan Natal adalah faktor sosiologis dan humanistik. Sosiologis humanistik. Ini kok ini ya. Jadi sosiologis humanis itu gini, kita kan kalau kita datang bersama-sama, jadi ingat ya, ada berita sukacita yang kemudian menggerakkan banyak orang untuk berkumpul bersama-sama, dan pada saat itu kan ada sebuah dampak ya. Dampaknya yang menarik adalah ada beberapa orang di sana yang kemudian melihat dan kemudian menjadi percaya. Ini kan poin yang penting ya, walaupun ada juga kisah tentang Herodes yang ketika mendengar itu lalu merespon dengan negatif, atau misalnya orang Farisi, ya ada juga gitu loh. Dan itu menjadi sebuah gambaran representasi bahwa di setiap zaman dan waktu selalu ada orang yang merespon tentang kelahiran Yesus dengan negatif seperti Herodes atau seperti orang Farisi. Tetapi kalau kita ngomong tentang perayaan Natal, faktor sosial dan humanistik ini penting. Kenapa? Karena disitulah menjadi sebuah kesempatan untuk menyatakan kasih Tuhan yang sudah kita terima ketika Yesus lahir di dalam hati kita, untuk menggerakkan kita menjadi berkat buat orang lain. Ya. Itu tadi, kan faktor kumpul nih bersama-sama. Lalu setelah kumpul bersama-sama kan, kita nggak cuma eksklusif kan. Makanya ini penting dan bagus banget karena setiap tahun Natal tuh memikirkan tentang bagaimana kita bisa menolong orang lain. Bagaimana kita bisa menjadi humanis ya. Menjadi Christian humanis. Jadi maksudnya orang Kristen yang juga melihat orang-orang di sekitarnya adalah orang yang perlu dikasihi sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. Jadi kalau perayaan Natal, rekomendasinya memang kita, atau sebagai gereja ya, kita tidak hanya sekedar melakukan sebuah selebrasi secara internal buat denominasi gereja kita atau atas nama agama tertentu, tapi kita juga bisa melangkah keluar dan menjadi berkat buat orang lain. Nah, oleh karena itu juga saya bersyukur karena di tahun ini boleh menulis sebuah buku ya, Menata Hati di Tengah Pandemi, yang beberapa orang sudah membelinya dan menjadi sponsor, dan mereka mengatakan saya beli 30 Pak, saya beli 40 Pak, untuk dijadikan sebuah hadiah Natal. Ya mungkin bentuknya bisa dikombin dengan makanan, tapi ada bukunya, dan bukunya itu juga saya berharap dan berdoa, kita semua berharap berdoa supaya bisa menjadi berkat,
Supaya ke depan, di tahun yang ke depan ini, kita lebih bersemangat dalam mengasihi Tuhan dan memberitakan akan kasih Tuhan. Nah, poinnya di sana esensinya. Tapi gimana pun juga kan orang bisa memberi tanpa cinta, tapi orang cinta pasti akan memberi. Maka kalau kita mencintai Tuhan dan kita mengasihi sesama kita, maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengambil sebuah kontribusi. Nah, teman-teman kalau mau ikut kontribusi juga bisa langsung kontak saya di DM saya atau komen, atau ada DM saya sih di Instagram @joymanik. Nanti kita bisa ngobrol dan kita bisa buat project. Ya puji Tuhan sih udah hampir 400 eksemplar yang kemudian ada yang sponsor, ada yang beli, ya ada yang beli 2, satu buat dia, satu lagi buat saudaranya, ada lagi yang beli 10, ya membagikan buat rekan-rekannya, sahabatnya yang lain, dan seterusnya. Tapi inilah bagian yang kita perlu ambil untuk mengingat bahwa perayaan Natal bukan hanya sekedar sebuah selebrasi, ada artisnya, ada makannya, ada hadiah, dan lain sebagainya, tetapi esensialnya tadi jelas yang pertama secara teologis ya ada berita, jadi berita itu menjadi poin penting, jadi menjadi sentral bahwa kasih Kristus itu yang menggerakkan sukacita yang benar, ada berita yang memberikan sukacita, dan sukacita itu tidak dipegang sendiri, tetapi itu mendorong banyak orang untuk datang bersama-sama dan menyembah Dia. Yang kedua adalah faktor monumental, kita mengingat bahwa setiap tahunnya menjadi sebuah kesempatan untuk merefleksi diri kita masing-masing, apakah kita bertumbuh semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga adalah faktor sosiologis humanis, di mana kita boleh belajar untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, atau ya aku juga nggak bisa ngomong muluk-muluk lah ya, misalnya bantu orang di mana gitu, mungkin kita juga punya banyak keterbatasan. Tapi anyway, paling enggak kita bisa mulai berkumpul bersama dengan keluarga. Itu juga sudah cukup baik ya. Kalau misalnya memang pandemi kita nggak bisa pergi dan berkumpul, ya apapun itu kita bisa cari momen untuk mendoakan orang tua kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan saudara kita, atau misalnya mengirimkan sesuatu kepada mereka dan lain sebagainya. Tapi yang pasti adalah kita jadikan perayaan Natal ini itu berdampak bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak buat orang lain. Nah teman-teman, itu mungkin yang saya bisa sampaikan ya di dalam kesempatan yang pertama ini. Nanti masih akan ada seri berikutnya, yaitu apa arti Natal yang sesungguhnya. Saya akan coba membagikan berkaitan dengan apa yang Alkitab atau apa yang dinyatakan oleh Alkitab ya dalam perayaan Natal yang pertama kali di dalam Injil Matius, Lukas, ya, Markus, ya bagaimana mereka melihat sebuah perayaan Natal pertama kalinya ketika Yesus lahir dalam dunia ini. Nah, saya sih berharap teman-teman sekalian bisa memberikan respon juga, mungkin ada masukan supaya kita bisa berinteraksi, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada usulan. Kak, mungkin kita bahas ini, Dok. Jadi mumpung di bulan Desember kita bahas tentang tema-tema Natal. Saya juga sedang memikirkan nanti akan ada tema yang bicara tentang tradisi-tradisi budaya populer, budaya pop ya, pop kontemporer yang kemudian masuk di dalam sebuah bentuk apa itu Natal. Jadi akhirnya ada kayak Sinterklas, ada pit hitam, ada pohon Natal. Apakah itu semuanya punya korelasi terhadap kelahiran Yesus Kristus? Atau mungkin jangan-jangan nanti Sinterklasnya lebih tenar daripada Yesus Kristusnya. Nah, kita kan harus bisa memahami dan memilah mana yang benar. Ya, beberapa orang juga merasa ibadah-ibadah Natal itu lebih cenderung itu tadi. Ya, budaya posmonya sangat kuat ya. Dibuatkan seperti sebuah selebrasi orang dunia. Nah, kemudian esensi berita Natalnya hilang dan luntur. Nah, kita tidak mau itu terjadi, nanti kita akan bahas juga bagian ini. Oke, sebelum kita berpisah, teman-teman sekalian, Anda boleh share video ini, pencet tombol like, dan subscribe channel YouTube ini, dan memberikan dukungan kepada channel ini. Oke, sampai di sini dulu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, saya pamit.